Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Fajar Green Garden, dimana kita kali ini sedang berada di part ketiga menuju pembuahan anggur ratusan dompol. Nah, kali ini akan kita bahas adalah belum ke buah yang sebanyak ini, tapi kita bahas adalah dari bibit kemarin, lalu sekarang kita lanjutkan dari perawatan bibit menuju pohon anggur remaja menuju ke pemotongan pertama, dimana kita dari bibit itu perlakuannya, lalu dosis pupuknya yang tidak boleh berlebihan sampai ke dipotong untuk pembentukan sekunder. Oke, mari kita lanjutkan dan kita akan mengambil gambar di pohon anggur salah satu saudara kita yang telah kita berikan bibit kemarin. Oke, ini dia. Perkenalkan dulu namanya siapa ini, Pak? Amir Syam. Bapak Amir Syam ini kebetulan seorang anggota Polri, dan juga baru saja ia jatuh cinta terhadap salah satu jenis buah yang lagi tren, yaitu buah anggur. Oke, akan kita lihat bagaimana keadaan pohon anggur Bapak Amir Syam yang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Oke, nah jadi pemirsa, kemarin setelah kita bahas masalah bagaimana cara menggrounding bibit lalu pemeliharaannya, ini adalah salah satu contoh bibit yang sudah berhasil mengeluarkan buah bonusnya. Oke, kita akan memperjelas ya kameranya. Oke, nah ini dia teman-teman para pencinta anggur. Seperti yang kita jelaskan di awal adalah bibit, dimana setelah kita grounding tentunya membutuhkan pemeliharaan yang sangat signifikan, dimana kita tentu saja menginginkan pohon anggur kita subur, dan bahasanya di perkumpulan pengangguran adalah selalu ngacir. Maksudnya itu pertumbuhannya dari bawah ke atas itu lebih cepat. Kemarin kita bahas bahwa tunas-tunas seperti ini yang menguras nutrisi itu harus dibuang. Nah, ini lebih tinggi dari yang tadi. Ini sudah mencapai 1 meter. 1 meter ini 7 bulan 4. ditanam tanggal 7 bulan 4. Sedangkan hari ini Mei 15. Jadi baru beberapa hari saja teman-temannya dari grounding dan sudah mencapai 1 meter lebih. Bukti bahwa ini subur, daunnya sangat lebar dan pucuknya selalu melengkung dan warna pucuknya itu selalu ada kemerah-merahan. Itu bukti bahwa dia subur. Nah, tentu saja kemarin pemupukan setelah sebesar ini kita ada bahas, tapi kita ingatkan kembali bahwa pemupukan di area perakaran itu harus maksimal dan tidak boleh lebih daripada takaran yang ditentukan. Kalau kimia kita berikan itu kalau lebih, maka dia akan mengalami stagnan, bahkan bisa berisiko mati. Sehingga pupuk untuk bibit yang sudah 1 meter lebih sedikit itu kira-kira maksimal 1 sendok untuk ukuran kocor 10 liter sampai 15 liter air untuk di area perakaran. Oke teman-teman. Nah, jadi setelah pohon anggurnya mencapai jari kelingking seperti ini, kita akan terus melakukan perawatan. Seharusnya ini daun-daun hijaunya masih ada karena batangnya masih sedikit hijau, tapi kemarin mengalami kerontokan sendiri karena akibat cuaca terik. Nah, ini adalah contoh ada tunas-tunas kecil di bawah, kita potes biar nutrisi ngacir terus ke atas. Dan ini tingginya teman-teman sudah mencapai tinggi di atas kepala orang dewasa. Nih kita lihat di atas kepala pemiliknya nih. Nah, pas area parah-parah. Nah, bukti bahwa anggur ini mencukupi nutrisinya setelah ia dipangkas di area tertentu di mana para-paranya mencapai ketinggian seperti ini, maka dipangkaslah ia ketika pohonnya sebesar
jari kelingking. Setelah diadakan pemangkasan, maka terbentuklah atau pecahlah ia tunas bat. Biasanya 2 atau 3. Yang ini pecah 2 dan alhamdulillah mengeluarkan buah bonus pemirsa ini. Nah dia nih buah bonus. Nih ada satu, kita zoom ya, tapi nggak terlalu jelas ini, tapi bisa kelihatan. Ini lagi satu dan di bawah juga ada ini teman-temannya. Sebenarnya ada 5 tapi kayaknya ada PHP 2 deh. Nah ini dia yang namanya cabang sekunder. Inilah yang akan kita pelihara. Yang ke kiri 1, yang ke kanan 1. Nah di area di mana pohon setelah seperti ini, maka dosis pupuk yang kita butuhkan itu akan kita tingkatkan paling banyak 1,5 sendok kocor air per 1 minggunya. Pupuk yang kita berikan masih MPK 1616. Itu versi Fajar Green Garden. Tentu saja di teman-teman yang lain ada yang memberikan pupuk organik ya. Nah, bisa juga kita berikan pupuk organik seperti penambahan di perakaran pupuk kandang yang sudah matang atau terfermentasi. Nah, jadi kalau disebutkan batang primer, nah ini dia batang primer atau batang utama, batang abadi yang tidak pernah hilang, dan sekunder ada 2 ke kiri dan ke kanan ketika kita bentuk model Y atau model T. Beda lagi dengan kalau kita bentuk model single Gordon. Cukup 1 saja kita pelihara dan tidak ada yang ke kiri atau tidak ada yang ke kanan. Kita hanya memilih saja arah 1. Di video ini kita sekalian akan membahas bahwa untuk membuahkannya lebih cepat, maka kita harus langsung memelihara tersier-tersiernya yang muncul dari sekunder, di mana biasanya yang dipelihara itu adalah tunas air, karena tunas air pun berpotensi besar untuk membawa buah pada saat kita lakukan pruning pembuahan nanti. Oke teman-teman, jadi ini sekundernya akan dipertahankan ke kiri biasanya paling banyak 1,5 meter dan ke kanan 1,5 meter, maksimal 2 meter, 2 meter ke kiri, 2 meter ke kanan. Dan tersiernya akan kita pelihara bersamaan dengan pemeliharaan sekunder. Jadi begitu sekundernya sudah membesar, tersier pun atau tunas air yang dipelihara menjadi tersier ini itu juga sudah akan membesar. Dan hanya butuh beberapa kira-kira 3 bulan ke depan kita sudah bisa buahkan tersier-tersier dari tunas airnya itu. Oke teman-teman, satu kuncinya bahwa untuk membuahkan ratusan dompol tetap berada pada area perakaran, butuh nutrisi yang lebih baik, lebih banyak, dan jangan berlebihan dari pupuk kimianya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video kita di part ketiga, di mana pembentukan dari bibit menjadi bibit besar, menjadi anggur dewasa, dan sudah mencapai pembentukan sekunder. Oke. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan selanjutnya nanti setelah pembahasan pohon anggur pembentukan sekunder itu, maka di part selanjutnya adalah pembentukan tersier tersebut akan kita bahas penuh. Sekunder dipotong dan tersier dibesarkan lalu dipotong. Oke. Salam pengangguran dari Fajar Green Garden.